Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para asatid hafizakumullah, anak-anakku, santri-santri Pondok Pesantren Darul Ukhwah dan seluruh wali santri, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menunaikan berbagai macam rangkaian ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan penuh harap kepada Allah. Mudah-mudahan seluruh ibadah kita diterima olehnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa dilimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan kepada seluruh umatnya sampai datangnya hari kiamat. Baiklah, pada sore hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kita pada ayat yang ke-24 dan seterusnya. Ya, kemarin kita sudah selesai membahas ayat yang ke-23, ya, terakhir. Di mana dalam ayat 23 kita sudah pahami bersama tentang keinginan daripada Imra'atul Aziz, ya, istri sang Aziz terhadap Nabi Yusuf, sudah menutup pintu semuanya dan sudah mengajaknya, ya, tapi kemudian ditolak oleh Nabi Yusuf. Beliau mengatakan, ma'adallah innahu rabbi ahsana maswaya innahu la yuflihul zalimun. Dalam ayat yang ke-23 ini jelas Nabi Yusuf menolak, ya, ajakan daripada Imratul Aziz ini. Nah, pada ayat yang ke-24 Allah menggambarkan yang kemudian banyak makna di sini yang disebutkan oleh para mufassirin. Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ru'a burhana rabbih. Kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fakhsha innahu min ibadinal mukhlasin. Ya. Yang menjadi pembahasan agak ini para ahli tafsir di sini, yang pertama adalah firman Allah wa hamma biha. Kalau walaqad hammat bihi jelas memang dari awal yang menginginkan itu, yang punya keinginan kuat itu adalah perempuan ini, hammat bihi. Tapi bagaimana dengan Nabi Yusuf? Ya. Sementara Allah menyebutkan dalam ayat ini wa hamma biha, kan sama. Hanya bedanya hammat ini untuk muannas, hamma untuk mudzakkar, ya. Maka perlu kita sampaikan nanti tafsirannya seperti apa. Yang kedua adalah kaitannya dengan burhana rabbih. Nah, an laula ru'a burhana rabbih, ya. Burhan itu apa? Burhan, ya, dalil, ya, tanda-tanda. Rabbih ini, nah, ini kembalinya kepada Allah Subhanahu wa taala atau kepada tuannya, ya, sebagaimana ayat sebelumnya innahu rabbi ahsana maswaya. Nah, ya, dua inilah yang menjadi pembahasan yang nanti mudah-mudahan bisa kita fahami dengan sebaik-baiknya. Baru setelah itu terjadilah peristiwa seterusnya.
Qala al-Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala fi tafsir hadhil ayah ikhtalafat aqwalun nas wa ibaratuhum fi hadzal maqam. Terjadi perbedaan ungkapan, pendapat, ibarat-ibarat ya para ulama fi hadzal maqam dalam menjelaskan ayat ini. Ya khususnya hamma biha ya. Wa qad ruwiya an Ibnu Abbas wa Mujahid wa Sa'id bin Jubair wa ta'ifah minas salaf fi dzalika. Ada diriwayatkan dari Ibnu Abbas, Mujahid, Sa'id bin Jubair dan juga ulama salaf ya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Nah, kita harus paham ya, tafsir Imam Ibnu Katsir, tafsir Al-Qur'an Al-Azim ini sama dengan kitab beliau Bidayah wa Nihayah ya. Rujukan utamanya diantaranya adalah dari karya Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Kalau tafsirnya ya tafsir At-Tabari, kalau tarikhnya, sejarahnya adalah tarikh At-Tabari. Nah, oleh karena itu banyak beliau mengambil apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Jarir At-Tabari. Wakila al-murad, nah ini ya yang pertama ya. Wakila al-murad bihammihi biha khataratu hadisin nafsi ya. Khatarat ini apa? Nah, kalau antum biasa di masjid itu apa? Ada mau menyampaikan khotirah ya. Nah, yang terbersit hadisun nafsi ya, yang ada di dalam jiwa ya, khatarat hadisin nafsi. Jadi ada terbersit di dalam jiwa ya. Jadi ada seperti itu ya. Ini maksud daripada apa? Hamma wal murad bihammihi biha khatarat hadisin nafsi. Kila al murad hakadha. Nah, hakawu al-Baghawi an ba'di ahli tahqiq ya. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam al-Baghawi ya, yang disebutkan oleh ahli tahqiq dan lain sebagainya. An Abi Hurairah radhiyallahu. Kemudian disebutkan di sini wa auradal Baghawi hahuna hadis Abdur Razzaq an Ma'mar an Hammam an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulullahu ta'ala idza hamma 'abdi bi hasanatin. Nah, ini hadis masyhur ya. Nah, kalau seorang hambaku, kata Allah, ini hadis qudsi ya, idza hamma 'abdi bi hasanatin, kalau hambaku punya keinginan melakukan kebaikan, faktubuha lahu hasanah. Ya, langsung ya. Tulis fa in amilaha faktubha bi asyri amsalihha. Kalau benar-benar dilaksanakan kebaikan itu maka ditulis 10. 1 jadi 10. Itu kalau hari biasa, kalau Ramadan begini beda ya. Wa in hamma bisayyi'atin, tapi kalau dia punya keinginan untuk melakukan kejahatan, falam ya'malha faktubuha hasanah. Kalau nggak jadi dikerjakan, maka ditulis 1 kebaikan. Nah, di sini kalau orang punya kesempatan untuk melakukan dosa, tapi punya keinginan, tapi nggak jadi dilaksanakan karena Allah Subhanahu Wa Taala, nah insya Allah malah mendapatkan 1 kebaikan. Nah di sini disebutkan ya kaitannya dengan qaulu Ta'ala walaqad hammat bihi wa hamma biha, sehingga tidak ada karena at-tanqis bin nubuwah ini bermasalah ya. Kan kita tidak boleh menilai satu kekurangan terhadap seorang nabi ya. Nah, tanakus kalau disebutkan di sini hal-hal layaknya si wanita ini kan ada apa namanya ya? Ada tanakus di sini. Kalau sama persis antara hammanya Nabi Yusuf dengan hammatnya wanita ini.
Makanya ada disebutkan sini, wallahu alam. Ini adalah khataratun. Wa kila ya, ada mana yang lain? Kila hamma bidarbiha. Nah, kalau yang wanita itu menginginkannya, tetapi Nabi Yusuf hamma bidarbiha, ingin memukulnya. Nah, gitu ya. Berarti kan memang ada penolakan dari beliau. Wakila tamannaha zaujatan. Nah, ada at-tamanni. Tamanni itu apa? Sesuatu harapan yang jauh ya. Kalau tamanni itu kan jauh ya. Nah, ada harapan menjadi istrinya ya. Wakila hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi. Ya. Hamma biha laula an ra'a burhana rabbi. Nah, itu ada keinginan seandainya ra'a burhana rabbi. Nah, ini. Nah, ini yang disebutkan di dalam riwayat-riwayat ini. Nah, sekarang al-burhan ya, burhan Rabbi di sini apa? Burhan Rabbi di sini apa? Ya. Wa ammal burhan alladhi ra'ahu fa fihi aqwalun aidan. Ya. Burhan yang dilihat oleh Nabi Yusuf ini juga ada pandangan-pandangan ya. Di sini ada beberapa pandangan yang disebutkan ya. Fa'ani bani Abbas wa Sa'id wa Mujahid wa Sa'id ibn Jubair wa Muhammad ibn Sirin wal Hasan wa Qatadah wa Abi Salih wa Dhahak wa Muhammad ibn Ushaq wa ghairuhum ra'a surata abihi Ya'qub ya adhan ala asbu'ihi bifamihi. Ini kan pandangan banyak riwayat di sini ya. Nah, beliau melihat ayahnya surata abihi Ya'qub adhan ala asbu'ihi bifamihi. Apa? Adhan itu apa? Adha ya'adu, menggigit jari jemarinya dengan mulutnya ya. Wakila anhu fi riwayatin fadaraba fi sadri Yusuf. Nah, di dalam satu riwayat disebutkan ayahnya ini memukul dadanya Nabi Yusuf. Nah, gila hakala ya. Ini yang pertama. Yang kedua disebutkan Nabi Abbas ra'a khayyal al-malik yakni sayyiduhu. Nah, dia laula ar-ra'a burhana rabbi di sini rabbihi ini adalah sayyidnya. Apa yang dilihat khayyal? Khayyal ini apa nih? Khayyal bukan. Wallahu alam ya, ini mungkin kan beliau tidak ada di rumah ya. Pergi ke jauh apa kudanya ya, khayl ya, khayl. Kalau khayl itu kan kuda ya. Khayalan. Ya. Jadi yang dilihat itu adalah itu. Nah. Ada dua riwayat ya. Ada yang ketiga disebutkan dari Muhammad ibnu Ka'ab al-Quradi, riwayat Ibnu Mujarir. Qala rafa'a Yusuf ra'sahu ila saqfil baiti. Fa idza kitabun fi khaitil baiti la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqta wa sa'a sabila. Beliau melihat fi saqfil baiti. Saqful bait apa? Atapnya. Ketika melihat ke atap tertulislah di situ satu ayat la taqrabuz zina innahu kana fahisyatan wa maqtau wa sa'a sabila. Nah, kemudian dari pandangan-pandangan ini
Imam Ibnu Jarir beliau kemudian mengatakan was-shawab, ya, was-shawab ayyuqal, yang benar hendaklah dikatakan bagaimana? Innahu ra'a ayatan min ayatillah tuzjiruhu amma kana hamma bihi. Nah, itu. Yang benar adalah beliau melihat tanda dari tanda-tanda Allah Subhanahu wa taala yang melarangnya, ya, menghalang-halanginya dari apa yang ada dalam keinginannya. Tuzjiruhu ay tamna'uhu. Boleh wajaizun ayakuna surata Yaqub, wajaizun ayakuna suratil Malik, wajaizun ayakuna mara'ahu maktuban min azajri. Jadi bisa jadi bapaknya, bisa jadi ya tuannya, bisa jadi ayat yang tertulis di situ. Yang penting wasawab ayutlak kama qala Allah taala fi qaulihi kadzalika linasrifa anhu su wal fakhsha. Nah, fasawab ayutlak kama qala Allah taala, afan ya. Yang benar ya karena Allah tidak menyebutkan, yang penting ayati rabbi. Yang tujuannya adalah kadzalika linasrifa anhu su'a wal fakhsha. Burhan rabbi itu maksud tujuannya adalah agar supaya beliau Nabi Yusuf ini dipalingkan daripada perbuatan su' wal fakhsya, ya. Dari perbuatan keji ini, ya, fakhsya ini adalah kaitannya biasanya dengan zina, ya. Innahu min ibadinal mukhlasin. Nah, karena Nabi Yusuf ini adalah termasuk hamba-hambaku yang al-mujtabin, al-mutahhirin, al-mukhtarin, al-mustafin, ya, al-akhyar. Beliau adalah terpilih, yang suci, disucikan, ya. Jadi kadzalika linasrifa anhus su'a wal fakhsya. Nah, ini makanya memang bahaya, ya, bahaya sekali. Rasulullah kan melarang laki-laki dan perempuan itu apa? Berkhalwat, ya, berdua-duaan. Nah, itu memang sangat bahaya, ya, sangat bahaya. Ya. Kalau imannya tidak sangat kuat, nah itu akan membahayakan. Nah, ini yang bisa kita ambil dari pelajaran ini. Kalau kita bagaimana kira-kira kan? Nah, itu. Nabi Yusuf kadzalika linasrifa anhu su wal fakhsya. Nah, setelah ini apa yang terjadi? Wastabaqal bab. Istabaqo ini berlari kan? Dua-duanya berlari menuju ke pintu. Wastabaqal bab wa qaddat qamisahu min duburi wa alfaya sayyidaha ladal bab. Si wanita itu kemudian menarik bajunya Nabi Yusuf dari belakang sampai sobek. Itu berarti bayangkan, ya, kalau bajunya Nabi Yusuf itu adalah baju yang sangat kuat, itu sampai sobek, itu berarti tenaga si perempuan ini luar biasa, sampai koyak, ya. Bagaimana itu, ya, tenaganya? Kita aja narik baju orang yang sekarang kita pakai ini jarang langsung sobek gitu kan? Ini kan luar biasa, ya. Kecuali kalau bajunya itu amoh, ya, tahu amoh, ya, sudah lecek, sudah ini. Tapi tidak mungkin karena Nabi Yusuf ini sesuai dengan pesan daripada suaminya, akrimi maswahu kan, tidak mungkin dikasih baju yang acak-adul katanya gitu kan. Pasti dikasih baju yang ya layak lah, sesuai dengan akrimi maswahu. Baik.
Nah, ketika berlari seperti itu nanti akan kita sampaikan ya bagaimana kisah berlarinya ini. Bajunya sobek, wa alfaya sayyidaha ladal bab. Nah, keduanya akhirnya ternyata sang suami sudah berada di pintu. Nah, disinilah mulai ya. Jadi mulai sang istri langsung nih dua. Sudahlah dia yang salah ya, menyalahkan ya, langsung qalat ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an illa ayyusana au adabun alim. Langsung, wahai suamiku, apa kira-kira. Jadi suaminya nggak sempat berpikir ya, langsung diminta apa hukumannya bagi seseorang yang ingin melakukan kekejian terhadap istrimu ya, kecuali apa hukumannya, dipenjara atau dihukum dengan hukuman yang sangat pedih, illa ayyusana au adzabun alim ya, illa ayyusana au adzabun alim ya. Jadi ini yang yang disampaikan oleh sang istri ya. Yang disampaikan oleh sang istri adalah itu. Nah, mari kita baca penjelasannya ya tentang hal ini. Tentang hal ini. Yukhbiru ta'ala an halihima hina kharaja yastabiqani ilal bab. Ya. Yukhbiru ta'ala an halihima khina kharaja yastabiqani ilal bab ya. Allah Subhanahu wa taala memberitahu ketika keduanya berlari keluar menuju ke pintu. Nah, Yusuf haribun ya. Yusuf haribun wal mar'atu tatlubuhu liyarji' ilal bait ya. Yusuf haribun wal mar'atu tatlubuhu liyarji' ilal bait. Jadi Nabi Yusuf lari, dikejar kan gitu ya, oleh istrinya tadi itu supaya kembali ya, supaya kembali. Wal mar'atu tatlubuhu liyarji' ilal bait. Falahiqathu fi asna'i dzalika. Sempat ketangkep. Kan Nabi Yusuf lari ya. Sempat ketangkap, fa amsakat biqamisihi. Ya. Dipeganglah bajunya dan itu min waraihi, dari belakang, faqaddathu qaddan fadhi'an. Nah, jadi sampai bajunya itu terkoyak ya. Kalau orang Medan bilang terkoyak ya. Koyak bajunya ya, orang Medan. Kalau kita sobek ya. Yuqal innahu saqata anhu. Nah, sampai ditarik itu Nabi Yusuf, bayangkan kuat kan, sampai jatuh beliau. Innahu saqata anhu. Wastamarra Yusuf hariban, terus ya Nabi Yusuf ini lari ya, walaupun seperti itu. Wa ya fi isrihi fa'alfaya sayyidaha wa huwa zaujuha indal bab. Nah, jadi kemudian ketemulah dengan suaminya yang sudah berada di pintu kharajat. Nah, sudah keluar mimma hiya fihi bimakriha wa kaidiha ya. Langsung waqalat li zaujiha mutanassilatan wa qadhifatan ya. Ya, jadi menyampaikan kepada suaminya sambil menuduh Nabi Yusuf, ma jazaa'u man arada bi ahlika su'an. Su ini maksudnya adalah fahisyah. Ya. Apa balasan bagi orang yang ingin melakukan keburukan kepada istrimu? Ya. Ila ayyusjana. Ya. Tidak ada lagi kecuali sijen. Ya. As-sijnu apa? Penjara ya, au adzabun alim, atau disiksa dengan siksaan yang pedih.
Adabun alim disebutkan sini yudrabu dorban syadidan muji'an. Ya, dipukul dengan pukulan yang syadid muji'. Ya, jadi pukulan yang keras, yang menyakitkan. Wah, ini istri kan. Jadi ingin cari selamat. Ya, itulah posisi Nabi Yusuf ini adalah sebagai hamba ya. Ya, di situ. Walaupun tidak diberlakukan layaknya seorang hamba ya. Tapi nah di sini Nabi Yusuf tidak bisa diam. Ya. Tidak bisa diam terhadap tuduhan yang tidak berdasar ini kepada beliau. Maka saat itu pula beliau kemudian mengatakan yang sebenarnya. Ya. Walaupun apakah ini kan akhirnya mana yang dipercayain? Istrinya atau Nabi Yusuf? Apa kata Nabi Yusuf? Qala hiya rawadatni an nafsi. Ya. Wahai Tuanku, dialah yang menginginkan saya. Lihat ini baju saya sampai sobek ya, di belakang ini. Ya, kan gitu ya. Ya. Jadi qala baron shadiqan, secara sejujurnya Nabi Yusuf mengatakan hiya rawadatni an nafsi. Ya. Wa dzakara annaha ittaba'athu. Nah, jadi dialah yang mengejarnya sampai kemudian bajunya terkoyak itu. Nah, baru kemudian Allah Subhanahu wa taala ya, dengan semuanya ini Allah Subhanahu wa taala yang ngatur ya. Wa syahida syahidun min ahliha in kana qamisuhu qudda min kubulin fasadaqat wa huwa minal kadhibin wa in kana qamisuhu qudda min duburin fakadzabat wa huwa minas shadiqin. Nah, jadi baju ini sudah yang kedua ya. Nanti dalam kisah Nabi Yusuf ini tentang baju ini ada 3 ya. Baju yang pertama kemarin baju yang dilumuri darah ya. Yang ini baju juga ya, yang dijadikan dalil bukti. Nah, baju. Dan bajunya Nabi Yusuf. Kan? Bajunya Nabi Yusuf, bukan bajunya orang lain ya. Wa syahida syahidun. Ini kan datanglah seorang saksi padahal tidak melihat. Kan tidak ada orang di situ. Bagaimana menjadi saksi? Ya. Nah, tapi karena ada barang bukti, nah gitu ya, ada barang bukti berupa baju itulah yang dijadikan dasar ya. Wa syahida syahidun min ahliya, yang itu adalah dari keluarga istrinya ya. In kana qamisuhu qudda min kubulin, kalau bajunya koyak dari depan, kubul itu dari bagian depan ya. Fasodaqat, maka si istri ini, si wanita ini benar ya. Fi qauliha, yang menginginkan berarti Nabi Yusuf ya, kalau seandainya koyak karena dengan dipaksa akhirnya menyelamatkan diri, bajunya sobek dari depan gitu ya. Tapi wa in kana qamisuhu qudda min duburin, nah, kalau bajunya itu ternyata koyaknya itu dari belakang, fakadzabat, maka dialah yang berdusta, wa huwa minas shadiqin. Nah, satu-satunya bukti hanya baju. Maka dilihatlah oleh sang suami tadi itu baju itu. Nah, koyaknya di mana? Falamma ra'a qamisahu qudda min duburin qala innahu min kaidikunna inna kaidakunna adzim. Ya. Nah, ketika bajunya itu ternyata koyaknya itu dari belakang, langsung suaminya mengatakan kepada istrinya, ini kamu yang enggak benar ini. Ini ya. Innahu min kaidikunna. Ini kamu. ini engkau yang melakukan ini. Inna kaidakunna azim, ya, sungguh yang kamu lakukan ini sesuatu yang dahsyat. Ya. Sang istri bisa menolak enggak?
apa yang disampaikan oleh suami ini nggak bisa ngomong, buat bajunya sudah. Nah, sekarang siapa yang menjadi saksi? Nah ini yang kemudian sama dengan yang tadi ro'a burhana robbi itu apa mutlak kan? Di sini wa syahida syahidun min ahli, syahidnya itu siapa di sini? Dan Allah tidak menyebutkan kan siapa orangnya. Ada dua pendapat di sini. Yang pertama, syahidun ini ya waqad ikhtalafu fi hadha syahid hal huwa shaghirun au kabirun. Apakah anak kecil atau orang tua ya? Ala qaulaini li ulama salaf. Ada dua pandangan ya. Yang pertama riwayat dari Abdurrazzaq akhbarana Israil an Samak an Ikrimah an Ibni Abbas wa syahida syahidun min ahliya qala dzu lihyatin. Nah, kan pendapat yang pertama sudah punya jenggot kayak Pak Asfa'i kan. Nah, dzu lihyatin. Berarti sudah tua ya, dzu lihyatin. Nah, orang yang sudah dewasa ya. Ada riwayat lain, siapakah orang ini? Qala Ibnu Abbas kana min khassatil Malik. Nah, itu orang terdekat dengan Al-Malik ya. Tapi ada juga riwayat lain dari Ibnu Abbas, wa syahida syahidun min ahliya qala kana sobiyan fil mahdi. Ya. Anak kecil yang masih digendong. Seperti Nabi Isa ketika dibawa oleh ibunya ya, baru lahir ya. Anak kecil yang masih digendong ini ada riwayat ya, hadis marfu'. Qala Ibnu Jarir haddatsana Al-Hasan Ibnu Muhammad haddatsana Affan haddatsana Hamad Ibnu Salamah akhbarani Atha Ibnu Sa'ib an Sa'id Ibnu Jubair an Ibnu Abbas an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala takallama arba'atun wa hum sigor. Ya. Ada 4 orang bayi ya, yang belum waktunya bicara sudah bisa berbicara. Takallama arba'atun wa hum sigor. Siapakah arba'atun ini? Ibnu Masyithah binti Fir'aun yang pertama ya, anaknya Masyithah binti Fir'aun. Ini di mana ini kisahnya ini? Tahu nggak antum? Ya. Di kisah Ashabul Ukhdud ya, ketika beliau kan gendong bayi, ketika semua orang kan didorong untuk dimasukkan ke parit yang sudah dinyalakan api itu ya. Ibunya ragu-ragu karena melihat bayi ini, tapi bayi ini kemudian bicara dan akhirnya masuk ke situ. Insya Allah mereka yang disiksa oleh raja di zaman itu ya, Ashabul Ukhdud itu sebelum masuk ke api sudah dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kan semuanya syuhada ya, min ahlil jannah, orang-orang mukmin disiksa sampai dibunuh dengan cara seperti itu ya. Wallahu alam ya. Yang kedua adalah syahidu Yusuf. Nah, yang kedua ini adalah anak kecil yang bicara tadi, syahidu Yusuf. Yang ketiga adalah sahibu Juraij. Nah, tahu ya kisahnya si Juraij ya. Ketika ditulak perutnya dikatakan siapa bapakmu kan gitu ya. Padahal dia bicara. Bapaknya itu ar-ra'i kan gitu ya. Bukan karena ibunya ngaku dizinahi oleh Juraij, hamil sampai kemudian lahirlah anak itu ya. Yang keempat siapa? Isa ibnu Maryam. Nah, berdasarkan kepada riwayat ini maka wa syahida syahidun min ahliya itu adalah as-sobi ya, anak bayi. Ya wallahu alam, yang ala kulli hal Allah sebutkan wa syahida syahidun dan diterima oleh sang suami kebenaran persaksiannya itu
Dan akhirnya apa yang dilakukan? Ini suami ini pemaaf, ya, lembut hatinya. Ya, dia hanya mengatakan kepada istrinya apa? Ya, pertama kepada Yusuf, Yusuf, a'rid an hada. Yusuf, ya, perkara ini jangan diceritakan kemana-mana. Nah, gitu. Yusuf, a'rid an hada. Wes, dilupakan saja, seperti tidak terjadi apa-apa. A'rid an hada. Kemudian kepada istrinya apa yang dikatakan oleh suami? Wastaghfiri lidzambiki. Berarti suami ini suami yang soleh atau bukan? Nah, makanya merujuk kepada yang sebelumnya disebutkan wa kana musliman. Nah, beliau tahu mana dosa mana yang bukan. Makanya di sini kepada istrinya mengatakan wastaghfiri lidzambiki innaki kunti minal khati'in. Ya. Istighfarlah wahai istriku, ya, karena engkau nih yang salah. Begitu saja, ya. Jadi jemaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang jelas sang suami memerintahkan Nabi Yusuf untuk menyembunyikan, ya, amara bikitmani ma waqa'a, dan berkata kepada istrinya, ya, waqad kana, kalau disebutkan di sini waqad kana layyinal arikati sahlan. Nah, sifatnya sang suami itu layyinul arika sahlan. Ya, orang yang lembut, pemaaf, ya. Kalau kita bagaimana ya mendapati seperti itu misalnya. Nah. Wa annahu adaraha li annaha ra'at ma la sabra laha anhu. Ya. Memaafkan karena melihat sesuatu yang memang tidak akan sabar kalau melihatnya. Suaminya tahu Nabi Yusuf ini lebih ganteng daripada suaminya. Nah, jadi beliau tahu tidak mungkin sabar. Siapapun perempuan yang melihat Nabi Yusuf itu tidak mungkin sabar. Nanti akan ada kisah seterusnya itu yang menunjukkan tidak mungkin sabar setiap wanita yang melihat Nabi Yusuf. Nah, makanya sang suami mengatakan wastaghfiri lidzambiki innaki kunti minal khati'in. Ditutup rapat seperti itu masih bocor, bayangkan ya. Nah, nanti kisah selanjutnya masih bocor. Padahal kan tidak mungkin itu Nabi Yusuf yang menyebarkan, itu tidak mungkin. Beliau adalah orang yang sangat jujur dan menjaga amanah. Dari mana? Terus apa mungkin juga istrinya yang nyebar-nyebarkan seperti itu? Kan juga nggak mungkin. Tapi entah dari mana kisah. Ya, ditutup rapat pun masih bocor. Dan bocornya di kalangan emak-emak, ibu-ibu. Nah, ini tambah tidak karu-karuan ya. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma yassir umurana wa umura abaina wa ummahatina wa umura ma'hadina ma'hadaril ukhuwah wa umura jami'i ma'ahidil muslimin. Allahumma ighfir lana warhamna wa'fu anna. Allahumma taqabbal minna siyamana wa qiyamana wa salatana wa tilawatana wa sadaqatina. Allahumma taqabbal minna jami'an. Allahumma ya qadiyal hajat iqdi hajatina. Allahumma ya muyassiral umur yassir umurana. Allahumma rfa' annal bala wal waba wal ghala wal kuruna wa khairan la yarfa'u ghayrika ya qawiyyu ya matin ya rabbal alamin la ilaha illa anta subhanaka inna kunna
Baik.